kerja gitu ya, luka luar, luka dalam gitu kan. Kemudian tapi luka hatinya. Ya. Kemudian pasta gigi, ya pasta gigi kan kalau nggak punya nih facial foam, facial scrub nggak punya, ya udah pakai pasta gigi. Sudah kan nggak ada lagi tadi ya, kita kan berpikir yang susahnya gitu ya, kalau yang senangnya mah gampang tinggal beli di sini banyak ya. Oke, itu ya. Jadi wajibnya diperhatikan ya, diperhatikan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari penyakit degeneratif ini. Tapi ketika usia sudah memasuki 35 tahun dengan pola makan yang sangat-sangat tidak baik, pasti ada yang nempel. Nah itu sekarang gimana caranya nih? Masa aku mau ngulang hidup gitu kan? Jadi tetap aja harus diobati, ya harus diminum herbanya dan sabar. Ya dalam pengobatan itu sabar. Yang kedua cari yang lebih baik. Gak ada yang bisa lakuin itu, nggak ada ya. Orang sampai dioperasi aja kemarin ponakannya menantu baru lahir, ternyata bilik kanannya tidak berfungsi, jantungnya langsung operasi. Bisa dibayangkan ya lembeknya tuh bayi baru lahir dioperasi. Selesai operasi jejaknya kalau nggak salah meninggal. Ya kasian banget gitu loh, udah robek-robek kok meninggal gitu. Tapi itu kan bagian dari kesedihan, kita nggak paham ya, jadi nggak usah juga ini kan ya udah mungkin itu pengen yang terbaik buat anak ya. Jadi sekali lagi proses dinikmati, prosesnya dulu. Jangan pengen buru-buru aja sesuatu yang tidak baik. Buru-buru saya pengen jadi RRD, wah pokoknya borong mudah, pasang-pasangin anak juga. Jadi yang ada besok selamanya gak akan bisa banyak-banyak berapa puluh ribu, ratus juta. Kayak baju mereka, untuk saya ngabisin dulu deh sampai berapa tahun kan jadi RRD ya. Karena apa? Karena sesuatu yang instan, tidak baik yang instan. Ya, nikmati prosesnya, bersegera melibatkan Allah ya, insya Allah kita akan segera jadi. Begitu juga dengan berobat. Melemahnya fungsi organ disebabkan oleh kondisi sel-sel pada organ itu tidak mendapatkan makanan atau nutrisi. Tadi kan ya, ketika darahnya sudah mengempal kebanyakan racun dalam tubuh, otomatis juga dia akan lambat suplainya ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan tadi. Maka ketika dia lambat menerima nutrisi itu, maka akan mati selnya. Ketika selnya sudah mati, ya otomatis dong, ibarat tentaranya tuh udah nggak ada separoh gitu kan. Yang lemah dia, melemah ini yang akhirnya membuat tubuh kita sehat katanya, yang sebenarnya kita nggak sadar kalau kita sakit ya. Gimana lo ada lagi keren yang saya ya. Semakin lama, alhamdulillah, semakin lama kemampuan racun kepada organ akan semakin banyak kalau kita tidak melakukan detoksifikasi. Dan ini juga yang akan menyebabkan sel-sel semakin banyak yang mati. Ya, maka lakukan detoksifikasi. Dari mana sih racun ini bisa masuk gitu ya? Dari pencemaran udara, pencemaran air, apalagi sekarang rumah berdempet-dempet, tanknya dekat-dekat, otomatis juga air tidak sebersih zaman dahulu ya. Kemudian makanan siap saji ya, kita sekarang gampang banget loh hidup, tinggal goput ya, langsung sampai di meja makan kita, tinggal makan lempeng-lempeng, kita nggak tahu cara masak ya, bahkan kandungan di dalam yang masuk pun apa kita nggak tahu ya. Kemudian juga bahan-bahan bagaimana, apa dibacakan bismillah atau tidak ketika nah ini kita nggak paham ya. Kemudian makanya mendingan sambal makan tetap pakai baca bismillah ya. Kemudian hasil pertanian yang beracun ya, terutama ibu-ibu kalau ke pasar bolong dikit aja nggak mau ya kan, bang ini bolong bang udah disemprot bang gitu ya. Padahal justru yang bolong itu harus kita bersyukur. Kenapa? Karena sudah ada yang mencoba lebih dulu dibanding kita. Kalau ulat aja mau makan berarti nih pestisidanya tidak terlalu tinggi. Bu, untuk menghasilkan hasil pertanian yang cantik tanpa cacat itu pasti pestisidanya tinggi. Ya, pestisida yang tinggi itu akan menempel di sayuran itu dan tidak akan bisa rontok ketika kita cuci, kecuali rendam dengan promol
ya. Masya Allah ya, kayak ini solusi banget ya. Promo, itu promo kayaknya banyak tuh di bawah. Promo, borong buat cuci sayuran, ya, cuci sayuran, buat ngerendam ikan asin, ya. Kok ikan asin direndam pakai promo? Iya, karena ikan asin itu katanya memang dia nggak pakai apa namanya formalin ya. Memang benar nggak pakai formalin. Umi pernah lihat sendiri di Tanjung Priok ketika HS, bilang gini, ikan asin, banyak banget pengen beli tuh ya. Tapi ketika itu kan kita lagi ngisi nih, jadi pandangan ke sana itu tempat jemur ikan asin, ya. Lalur itu tuh Mi katanya beli aja di situ soalnya kita nggak pakai formalin, makanya lalurnya banyak. Oke, ya. Catatan, jadi kok bau baygon sih gitu kan? Kok bau baygon di mana ya nyemprot baygon? Ibu nyemprot baygon? Enggak, itu Mi ikan asin semprot pakai baygon biar lalurnya hilang. Terus apa bedanya? Ya? Itu jadi kalau kita tetap pengen makan ikan asin karena itu makanan yang paling enak sedunia. Merangsang rasa lapar, rendam dulu dengan air pro, ya, rendam dulu dengan air pro. Itu masih lagi. Jadi kalau pagi dulu ya masih rajin masak, sekarang nggak ada yang makan jadi jarang masak. Jadi dulu bikin 1 sendok penuh, 1 sendok makan penuh itu sama 20 liter air di ember yang tertutup, diaduk, malam bikinnya, pagi ditutup. Pagi itu kalau kita ambil dia kalau udah ngendap itu dia nggak akan goyang-goyang si endapannya itu. Karena kan dari batu-batu apa gitu, jadi lengket ke ember. Jadi kita ambil buat nyuci beras, nggak mudah ini juga, nggak mudah basi nasinya. Buat cuci beras, cuci sayuran, ya terakhir ya tower. Oh tinggi banget tuh orangnya. Biar aja. Biar aja ngomong aja. Ya boleh juga, itu biasanya juga ngilangin lumut-lumut ya. Ini tower boleh ya, tower boleh juga gitu kan. Ukurannya aja tinggal biasanya kalau 20 liter itu 1 sendok gitu ya. Yang ini udah praktekin ya. Termasuk kayak kita naruh tempe, naruh apa di kulkas, itu kalau jadi rendam aja pakai air formu rasanya tuh udah aneh. Iya, potong-potong, rendam air formu dulu, terus cuci lagi, boleh nggak dicuci juga, cuma kan itu airnya udah bersih. Ya, yang penting awalnya udah cuci ya. Kalau sayuran awalnya cuci bersih dulu, terakhir rendam promol. Ya, baru tuh nanti dimasak itu sayurnya hijaunya juga lebih cantik ya.